Ya, agenda kita adalah literasi. Ya, hari Kamis, tanggal berapa sekarang? Ayo, tanggal berapa yuk? 15. Tanggal 15 April 2021, ya, kita melaksanakan pembelajaran pertama di hari atau di bulan puasa, ya, 1442 Hijriyah. Ya, alhamdulillah tadi sudah banyak yang puasa, Mistari. Ya, ada yang sampai full, ada yang sampai jam 2. Ya, berarti hebat-hebat nih. Aku sampai jam 6. Alhamdulillah, ya. Iya, Aku sampai kalau haus gimana? Sayang hari misalnya haus, kamu gimana? Apa yang kamu lakukan? Ya, lebih kamu istirahat, ya. Jangan main game, ntar main game malah tambah haus. Ya, lebih baik istirahat, ya. Oke, baik anak-anakku. Sekarang kita mulai saja dengan literasi pagi hari ini. Pak Ferry mulai dari Mateo. Mateo, silakan. Ya, kita dengarkan. Kenapa, Tisha? Kalau kakakku kan enggak, kalau kakak aku malah jahit dari tinggal haus. Oh, dikasih pekerjaan jahit ya? Iya. Iya, bikin alhamdulillah. Baju buat Dolly. Alhamdulillah. Iya. Kalau buat ikan cupang bisa nggak? Enggak lah. Oh, nggak bisa. Oh, kirain bisa dipakein baju ikannya. Enggak, buat Enggak ya? buat Dolly aja. Oh gitu. Kalau buat kucingnya Nafisa boleh nggak dipakein bajunya? Nggak bisa. Bisa kan? Kamu belum pernah lihat? Kamu belum pernah lihat kan kucing pakai baju? Enggak. Nggak bisa, Pak Ferry. Bisa. Lucu-lucu. Pak Ferry pernah ngeliat ada TikTok kucing. Kucingnya pakai bajunya baju karakter-karakter. Ya. Oh, baju buat kucing, tapi kakakku nggak bisa bikin itu, Pak Ferry. Baik, kita dengarkan saja Mateo. Jadi yang lainnya, mohon maaf, Pak Ferry akan mute semuanya ya. Kita dengarkan dan kita ambil pelajaran atau hikmah dari literasi pagi hari ini. Ya, baik. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan. Mateo dibuka mic-nya. Oke, sudah siap Mateo? Sudah. Oke, silakan Mateo. Dimulai Mateo. Baca dari Nabi Adam. Yang keras ya. Cerita sampai habis, 1 sampai 12. Ya, yang keras. Nabi Adam alaihissalam, Bapak umat manusia. Pada mulanya, alam ini tidak ada. Allah kemudian menciptakannya. Allah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya. Dalam 6 masa, sebelum menjadi seperti sekarang ini, bumi dan langit menyatu. Allah kemudian memisahkannya menjadi 2. Setelah itu, Allah menciptakan malaikat, jin, binatang, dan tumbuhan yang berjuta-juta jumlahnya. Allah menciptakan malaikat dari cahaya dan jin dari nyala api. Dalam perkembangannya, jin kemudian ada yang membangkang pada Allah, maka disebut iblis. Sebagian makhluk Allah hidup di langit, sebagian lagi di bumi. Malaikat dan jin termasuk iblis di dalamnya hidup di surga. Sehari-hari mereka hanya beribadah kepada Allah. Tinggal di surga penuh kenikmatan. Di bumi Allah menciptakan gunung, hutan, lautan, dan sungai. Ada banyak sekali jenis binatang dan tumbuhan. Ada binatang yang melata, ikan, serangga, burung, mamalia, dan sebagainya. Bentuk dan ukuran mereka pun bermacam-macam. Ada yang sangat kecil hingga tak dapat dilihat, ada pula yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada gajah. Ada yang hidup di air, ada pula yang hidup di darat. Ada yang memakan tumbuhan, ada pula yang memakan daging. Ada yang bertelur, ada juga yang beranak. Sebagian binatang ciptaan Allah itu sekarang ini sudah punah. Misalnya dinosaurus yang tinggal tersisa tulang belulangnya saja. Kepunahan itu diakibatkan oleh banyak hal, diantaranya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir,
atau meluapnya lautan. Ribuan tahun setelah itu, Allah menciptakan manusia. Pada para malaikat, Allah berfirman, Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Malaikat yang terkejut mendengar berita itu lantas bertanya, apakah engkau akan menjadikan orang-orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya, saling menumpahkan darah sesamanya? Dan bukankah kami selalu memuji dan menyucikanmu? Aku lebih tahu terhadap segala yang tidak kalian tahu, kata Allah. Para malaikat akhirnya mengerti kehendak Allah pasti terlaksana. Mereka taat dengan keputusan itu. Akan ada makhluk baru yang segera diciptakan. Setelah itu, Allah mengutus malaikat ke bumi untuk mengumpulkan berbagai jenis tanah liat. Allah membentuk kaki, hidung, pipi, mulut, perut, dan sebagainya. Juga dengan panca indera menurut satu riwayat, tingginya 80 hasta. Setelah semuanya sempurna, Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh itu. Sebentuk tubuh itu pun bisa bergerak, berbicara, dan berpikir. Makhluk itu lalu diberi nama Adam. Ialah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang Allah ciptakan. Semua manusia adalah anak cucu beliau, baik laki-laki maupun perempuan. Bukan jelmaan monyet dan yang berevolusi. Allah kemudian mengajarkan nama semua kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan kepada malaikat Allah berfirman, sebutkanlah nama-nama benar itu. Kalian memang makhluk yang benar. Maksudnya kami tidak mengetahui selain apa yang telah engkau ajarkan. Kaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, ya malaikat. Ternyata Nabi Adam alaihissalam bisa menyebutkan nama-nama benda itu. Malaikat pun sadar. Di sini lah letak rahasia penciptaan Nabi Adam alaihissalam, sang manusia pertama. Manusia dikarunia kemampuan daya pikir yang hebat, melebihi malaikat. Manusia Mateo agak ke tengah duduknya, Mateo. Dan ingatan kuat, berbekal akal, pikiran itu kelak manusia diturunkan ke bumi. Allah selanjutnya memerintahkan malaikat dan jin termasuk iblis dalamnya untuk bersujud, memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat mematuhi perintah itu dan segera bersujud kepada beliau. Namun ternyata ada jin yang membangkang. Jin itulah kemudian disebut iblis. Iblis tidak mau. Iblis menolak sujud kepada Adam. Karena sombong, ia merasa lebih baik karena diciptakan dari nyala api. Sementara Nabi Adam alaihissalam dari cahaya liat. Iblis merasa lebih hebat dan lebih baik dibanding Nabi Adam. Iblis merasa lebih baik daripada manusia. Allah murka terhadap pembangkangan iblis. Pembangkang tak pantas tinggal di surga yang penuh kenikmatan. Jadi Allah pun mengusir iblis dari surga. Tapi bukan menyadari kesalahannya. Iblis malah menyalahkan Nabi Adam alaihissalam. Menurutnya, Nabi Adam alaihissalam lah yang telah membuatnya terusir dari surga. Lantas bersumpah di hadapan Allah, inilah makhluk yang lebih engkau muliakan daripada aku. Bila aku umur sampai kiamat tiba, aku bersumpah akan menyesatkan semua anak keturunannya sampai hanya tersisa sedikit saja. Jika iblis bersumpah akan menyesatkan umat manusia agar menjadi teman di neraka, terhadap perkataan iblis itu Allah menjawab, kau bisa menyesatkan manusia kecuali hamba-hambaku yang ikhlas. Sejak saat itu, iblis terusir dari surga, tak lagi menikmati kemewahan surga serta isinya. Hari-harinya selalu dipenuhi rasa dendam kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia selalu berjuang agar Nabi Adam alaihissalam dan cucu beliau juga mengalami nasib sepertinya, usir dari surga. Nabi Adam alaihissalam meminta pendamping. Nabi Adam alaihissalam melewatkan hari-hari beliau di surga sendirian. Kenikmatan demi kenikmatan beliau rasakan, segala sesuatunya bisa beliau dapatkan dengan sangat mudah. Buah-buahan dan daging yang lezat tersedia melimpah ruah. Semua sudah tersedia tanpa perlu menanam hingga memetik.
tanpa berburu tinggal menyantap. Lama-kelamaan Nabi Adam alaihissalam merasa ada sesuatu yang kurang. Dia menyadari dia membutuhkan teman agar tak sendirian lagi, agar suasana juga tidak lagi sepi. Beliau kemudian memohon kepada Allah agar memberikan seorang pendamping hidup. Allah mengabulkannya. Allah kemudian menciptakan seorang perempuan sebagai pendamping Nabi Adam alaihissalam. Nama perempuan itu adalah Hawa. Hari-hari berikutnya Nabi Adam alaihissalam tak lagi kesepian. Ini beliau mempunyai teman yang bisa diajak berbicara kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Hawa, Allah berpesan, tinggallah kalian di surga ini, makanlah apa saja yang kalian kehendaki, tapi jangan kalian dekati sebatang pohon ini. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mematuhi larangan itu. Kedua, mereka makan apa saja yang mereka inginkan, tapi tak pernah mendekati pohon terlarang. Godaan iblis. Setelah terusir, iblis tak lagi berada di surga. Meskipun begitu, ia sering mondar-mandir di sekitar surga, lihat-lihat dan mendengarkan segala sesuatu. Iblis kembali teringat saat-saat indah di surga dulu. Dia juga teringat dirinya diusir dari surga gara-gara membangkang perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Lihat Nabi Adam alaihissalam hidup bahagia di surga, dendamnya semakin berkobar. Suatu kali iblis datang ke sekitar surga. Saat itu Allah sedang berpesan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa agar tidak mendekati pohon terlarang. Iblis menyeringai. Inilah kesempatan untuk menyebab Adam, pikirnya. Namun Allah tentu saja mengetahui rencana busuk iblis. Allah lalu memperingatkan Adam dan Hawa agar berhati-hati terhadap iblis. Wahai Adam dan Hawa, berhati-hatilah kepada iblis. Dia adalah musuh kalian berdua. Jangan sampai dia menggelincirkanmu dari surga. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pun menaati perintah itu. Mereka selalu waspada jika bertemu iblis. Mereka tidak ingin mengalami nasib seperti iblis, diusir dari surga, diturunkan ke dunia suatu waktu iblis mendapatkan kesempatan bisa berbicara kepada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Ia membujuk mereka agar memetik buah pohon terlarang. Wahai Adam, tahukah kau mengapa kalian tidak boleh makan buah itu? Karena jika memakannya, kalian akan kekal di surga. Itulah pohon kuldi. Makanlah, bujuk iblis. Namun Nabi Adam alaihissalam tidak terbujuk karena takut melanggar larangan Allah. Dia berhasil menepis godaan iblis. Iblis datang lagi di lain waktu. Iblis memang pantang menyerah. Ia telah bersumpah akan mengeluarkan Nabi Adam alaihissalam dari surga, menjerumuskan manusia ke neraka. Demi sumpahnya itu, iblis tak pernah berhenti berusaha. Tapi Nabi Adam alaihissalam masih teguh pendirian. Beliau pun mengusir iblis. Tak berhasil menggoda Nabi Adam alaihissalam. Dia selalu mendatangi Hawa. Sekali lagi ia bersumpah, demi Allah, tapi aku hanya menasihati. Demi kebaikan kalian berdua, makanlah buah itu agar kalian kekal di dalam surga. Kalian pun tergoda. Lalu memuji suaminya, Nabi Adam alaihissalam agar makan buah pohon larang yang iblis sebut sebagai pohon kuldi. Hawa mengajak beliau. Berdua memetik buah itu, tergoda rayuan iblis dan lupa akan larangan Allah. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pun memakan buah larang itu. Iblis tersenyum puas penuh kemenangan. Dendamnya kepada Nabi Adam alaihissalam terbalas sudah. Sebentar lagi Nabi Adam alaihissalam akan mengalami nasib seperti dirinya, terusir dari surga. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa segera menyadari kesalahan yang mereka perbuat. Mereka menyesal dan malu. Bukan kepala karena setelah memakan buah itu, aurat mereka kelihatan. Segera mereka menutupinya dengan dedaunan surga. Kembali mereka teringat akan larangan Allah agar tidak mendekati pohon larang itu, agar tidak mempercayai iblis terlaknat. Tapi segalanya sudah terjadi dan tidak seperti iblis yang tidak mau mengakui kesalahannya. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mengakui kesalahan mereka telah melanggar larangan Allah. Mereka pun bersiap menghadap Allah untuk memohon ampun.
Nabi Adam alaihissalam dan Hawa berdoa penuh penyesalan, bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kita, Dia merahmati kami, tentu kami sangat merugi. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dan iblis sama-sama melanggar perintah Allah. Bedanya iblis tetap sombong dan mau menyadari kesalahannya. Sementara Nabi Adam alaihissalam dan Hawa segera sadar dan bertobat. Dengan bertobat, manusia bisa terbebas dari dosa. Dengan doa itulah Allah mengampuni Nabi Adam alaihissalam dan Hawa turun ke bumi. Kesalahan tetap harus ditebus. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa pun akhirnya diturunkan ke bumi sesuai rencana awal mereka ciptakan. Mereka akan tinggal di bumi untuk menjadikan bumi makmur, menjaga dan meliharanya. Mereka akan selamanya tinggal di sana. Juga anak cucu mereka. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan di tempat terpisah, sangat berjauhan. Bertahun-tahun mereka saling mencari, melewati hutan, gunung, lembah, dan semak belukar. Mereka saling mencari selama 90 tahun. Akhirnya mereka berdua bertemu di Jabal Rahmah, di Mekah. Orang yang pergi berhaji selalu berkunjung ke Jabal Rahmah untuk mengenang peristiwa di pertemukannya kakek dan nenek mereka, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Di bumi Nabi Adam alaihissalam dan Hawa harus bekerja keras. Hidup di bumi tidaklah mudah. Mereka harus selalu waspada terhadap mara bahaya, baik dari binatang buas, bencana alam, maupun godaan setan. Setan adalah anak cucu iblis. Mereka senantiasa menggoda manusia agar tersesat, terjerumus ke dalam dosa, dan nantinya menjadi teman mereka di neraka. Manusia tidak akan selamanya berada di bumi. Setelah kiamat, manusia akan kembali ke surga. Tapi yang boleh masuk ke surga hanyalah orang yang soleh, orang-orang bertakwa yang selalu taat kepada Allah, menjauhi godaan setan, dan tidak melakukan perbuatan syirik dan dosa. Sudah, Mateo? Sudah. Makasih banget. Alhamdulillah diciptakan ya, diciptakan dari awalnya bumi, ya kan, dunia, terus kemudian diciptakan surga. Awalnya diciptakan malaikat. Malaikat dibagi dua, ada yang malaikat diturunkan di bumi, ada yang malaikat disuruh tinggal di surga, ya. Kemudian apa? Iblis membangkang kan? Membangkang, kemudian dia dikeluarkan dari surga, dia merasa balas dendam. Kemudian Allah mempunyai rencana ingin menciptakan manusia, ya kan? Tadi manusia pertama diciptakan dari apa? Tadi masih diingat? Apa? Dari tanah liat. Di mana kumpulan tanah-tanah itu dibentuk. Tingginya berapa tadi? 80 hasta ya? Masya Allah. Nanti kamu cari tuh. Satu hasta berapa meter itu? Ya, ya, paham sayang? Ya, tingginya Nabi Adam tadi yang Mateo baca tadi berapa? 80 hasta tingginya Pak Ferry. Iya, 80 hasta kan? Nah, nanti kamu cari itu berapa sentimeter ya satu hasta itu, ya. Bahwasanya tinggi besar. Ya, sehingga ya satu hasta itu 45, coba tuh, 45 cm. Pak Ferry udah searching. Ya, 45 cm, 40 cm-nya hasta ini nih. Hasta. Ya, hasta itu lengan kita. Satu hasta. Ya, kurang lebih, iya, betul. Kurang lebih 45 cm. Nah, kali 80. Masya Allah, 45 kali 80. Nah, tingginya Nabi Adam. Ya, sehingga kemudian dia menikmati kehidupan di surganya, ya. Kemudian Allah ciptakan pasangannya siapa? Hawa. Ya, kemudian iblis dengan berbagai macam strategi, dengan berbagai macam bagaimana nih caranya nih biar dia terbujuk Nabi Adam dan Siti Hawa biar keluar dari surga. Ya, lewat Nabi Adam enggak mempan, ya. Nabi Adam kuat imannya, tapi dibujuknya lewat Siti Hawa. Iya, Siti Hawa terbujuk. Akhirnya
dia makan buah dari pohon kuldi, kemudian apa? Dia sudah melanggar perintah Allah, dan Allah langsung tuh dicopotin pakaiannya, kemudian pakaiannya diganti dengan kulit-kulit tumbuhan, kemudian dikeluarkan dari surga. Tetap tobatnya manusia diterima sama Allah, tapi harus menjalani proses apa? Proses hukumannya tetap, karena dia telah melanggar. Makanya kita jangan pernah berbuat kesalahan sekecil apapun. Boleh kita tidak jujur misalnya, tapi Allah tahu, wah ini tidak jujur. Di dunia nggak ada yang tahu, tapi nanti di akhirat Allah tahu. Kalau kamu di dunia pernah nggak jujur. Ya, paham? Itu contohnya. Tetap nanti diproses. Ya, seperti itulah kisah Nabi Adam. Baik, terima kasih Mateo. Alhamdulillah hari ini kita dapat pencerahan. Ya, mudah-mudahan kita berdoa. Semoga di bulan Ramadan ini kan katanya setan terbelenggu kan, diikat. Benar nggak? Setan-setan diikat nggak? Nggak, aku nggak tahu. Iya, setan-setan itu diikat terbelenggu, tapi ya itu iya, tapi ternyata masih banyak ya orang-orang yang masih suka kalau siang hari belok ke warteg, belok ke warung Padang, belok ke McD. Nah, berarti itu setannya masih ada ternyata ya. Setan yang di dalam diri manusianya. Ya, makanya kalau kamu beriman, ya, kemudian kamu yakin dengan surganya Allah, nggak akan kamu makan tengah hari itu, ya, makan ngumpet-ngumpet di dapur, nggak ada mama, kamu minum. Ya. Salah kalau aku kayak gitu. Pak Ferry. Iya, kenapa Isa? Nih, kalau lagi puasa jangan nyalain AC, nanti masuk angin. Oh, masuk angin. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya thank you dengan Mateo. Thank you, Mateo. Terima kasih, Mateo. Good job, good story. Good job, your story. Masya Allah, barakallah. Ya. Sekarang lanjut ke pelajaran berikutnya ya, Mistari apa ya, Mistari?